Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan Anana Mirza dengan NIM 20015222022. Sekarang saya akan mempresentasikan tugas 3 untuk Pancasila kelas 35. Materi yang akan saya presentasikan adalah sebagai berikut. Dinamika dan tantangan Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia, esensi dan urgensi Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia, dan pengertian dan pentingnya Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Materi pertama, dinamika dan tantangan Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Argumen tentang dinamika Pancasila dalam sejarah bangsa. Dinamika Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia memperlihatkan adanya pasang surut dalam pemahaman dan pelaksanaan nilai-nilai Pancasila. Yang pertama, pada masa pemerintahan Presiden Soekarno, terutama pada 1960-an, Nasakom atau yang disebut dengan nasionalis, agama, dan komunisme lebih populer daripada Pancasila. Berikut adalah Nasakom. Konsep Nasakom diperkenalkan oleh Soekarno yang menekankan keadaan persatuan dari segala macam ideologi Nusantara untuk melawan penjajahan dan untuk pemersatu bangsa untuk revolusi rakyat dalam upaya memberantas kolonialisme di bumi Indonesia. Dengan penyatuan tiga konsep ini, Soekarno berusaha untuk mengajak segala komponen bangsa tanpa melihat segala perbedaan yang benar, baik itu perbedaan religius maupun suku dan budaya. Namun, perlu diingat bahwa Nasakom bukan penjelmaan dari Pancasila, sebab mengandung unsur penyatuan komunis terhadap agama. Yang kedua, pada masa pemerintahan Presiden Soeharto, Pancasila dijadikan pembenar kekuasaan melalui penataan P4, yaitu pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila, sehingga pasca turunnya Soeharto, ada kalangan yang mengidentikan Pancasila dengan P4. Pedoman penghayatan dan pengalaman Pancasila adalah sebuah panduan tentang pengamalan Pancasila dalam kehidupan bernegara semasa Orde Baru. Panduan P4 dibuat dengan ketentuan MPR nomor 2 pada tahun 1978. Berikut adalah cover buku P4. Ketentuan MPR nomor 2 tahun 1978 tentang P4 ini menjabarkan kelima asas dalam Pancasila menjadi 36 butir pengamalan sebagai pedoman praktis bagi pelaksanaan Pancasila. Saat ini, produk hukum ini tidak berjalan lagi karena ketentuan MPR nomor 2 tahun 1978 telah dicabut dengan ketentuan MPR nomor 18 tahun 1998 dan termasuk dalam kelompokan ketentuan MPR yang sudah bersifat final atau berkesudahan dilaksanakan menurut ketentuan MPR nomor 1 tahun 2003. Yang ketiga adalah masa pemerintahan era reformasi. Ada kecenderungan para penguasa tidak menghargai Pancasila, seolah-olah Pancasila ditinggalkan. Yang kedua, argumen tentang tantangan terhadap Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Salah satu tantangan terhadap Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara adalah meletakkan nilai-nilai Pancasila tidak dalam posisi sebenarnya, sehingga nilai-nilai Pancasila menyimpang dari kenyataan hidup berbangsa dan bernegara. Salah satu contohnya yaitu pengangkatan presiden seumur hidup oleh MPRS dalam TAP nomor 3 pada tahun 1960 tentang pengangkatan Soekarno sebagai presiden seumur hidup. Hal tersebut bertentangan dengan pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan presiden dan wakil presiden memegang jabatan selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk 1 kali masa jabatan. Pasal ini menunjukkan bahwa pengangkatan presiden seharusnya dilakukan secara periodik dan ada batas waktu 5 tahun. Materi kedua, esensi dan urgensi Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Esensi Pancasila dalam kajian sejarah bangsa. Pancasila pada hakikatnya merupakan dasar filsafat negara atau Philosophische Grundlage dan pandangan hidup negara yaitu Weltanschauung.
Pancasila dikatakan sebagai dasar filsafat negara karena mengandung unsur-unsur sebagai berikut. Pertama, alasan filosofis berdirinya suatu negara. Bangsa Indonesia berjuang untuk menemukan jati dirinya sebagai bangsa yang merdeka dan memiliki suatu prinsip. Di dalamnya tersimpul ciri khas, sifat karakter bangsa yang berbeda dengan orang lain. Oleh para pendiri bangsa kita, dirumuskan secara sederhana namun mendalam, yang meliputi 5 prinsip atau sila berdasarkan nilai Pancasila. Setiap produk hukum di Indonesia harus berdasarkan nilai Pancasila. Ini poin kedua ya. Pancasila berfungsi sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Maka seluruh nilai Pancasila dimanifestasi ke dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Lalu, yang kedua, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa mengandung unsur-unsur sebagai berikut. Nilai agama, nilai budaya, dan nilai adat istiadat. Urgensi Pancasila dalam kajian sejarah bangsa. Hasil survei yang dilakukan oleh Kompas dan dirilis pada 1 Juni 2008 menunjukkan bahwa pengetahuan masyarakat tentang Pancasila merosot secara tajam. 48,4% responden berusia 17 sampai 29 tahun tidak mampu menyebutkan sila-sila Pancasila secara benar dan lengkap. 42,7% salah menyebut sila Pancasila, dan 60% responden berusia 46 tahun ke atas salah menyebutkan sila-sila Pancasila. Fenomena tersebut sangat memprihatinkan karena menunjukkan bahwa pengetahuan tentang Pancasila yang ada dalam masyarakat tidak sebanding dengan semangat penerimaan masyarakat terhadap Pancasila. Selain data tersebut, pentingnya Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia dikarenakan hal-hal berikut. Mengidentikan Pancasila dengan ideologi lain, penyalahgunaan Pancasila sebagai alat justifikasi kekuasaan rezim tertentu, dan melemahnya pemahaman dan pelaksanaan nilai Pancasila dalam kehidupan bangsa dan bernegara. Materi ketiga, pengertian dan pentingnya Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Pengertian Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia menunjukkan hal-hal sebagai berikut. Pancasila merupakan produk otentik pendiri negara Indonesia atau The Founding Fathers. Nilai-nilai Pancasila bersumber dan digali dari nilai agama, kebudayaan, dan adat istiadat. Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa dan dasar filsafat kenegaraan. Pentingnya Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia menunjukkan hal-hal berikut. Betapapun lemahnya pemerintahan suatu rezim, tetapi Pancasila tetap bertahan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Betapapun ada upaya untuk mengganti Pancasila sebagai ideologi bangsa, tetapi terbukti Pancasila merupakan pilihan yang terbaik bagi bangsa Indonesia. Dan Pancasila merupakan pilihan terbaik bagi bangsa Indonesia karena bersumber dan digali dari nilai-nilai agama, kebudayaan, dan adat istiadat yang hidup dan berkembang di bumi Indonesia. Segitu saja presentasi saya. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.